Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat dipertemukan dalam majelis belajar. Harapan kita semoga Allah tansah memberikan hidayah rahmah kepada kita semua. Amin Allahumma. Saudara sekalian yang saya hormati, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah tahapan ilmu dan ma'rifat. Untuk itu, kami awali dengan seruan. Wahai orang-orang yang ingin terbebas dari segala mara bahaya dan yang ingin beribadah dengan benar, semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua. Amin. Untuk itu kita harus membekali diri dengan ilmu, sebab beribadah tanpa dibekali ilmu adalah sia-sia. Karena ilmu adalah pangkal dari segala perbuatan. Perlu kita ketahui, ilmu dan ibadah adalah dua mata rantai yang saling berkait. Karena pada dasarnya segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, dan yang kita pelajari adalah untuk ilmu dan untuk ibadah. Dan untuk ilmu dan ibadah itulah Al-Quran diturunkan juga. Rasul dan nabi-nabi diutus Allah hanya untuk ilmu dan beribadah. Bahkan Allah menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya hanya untuk ilmu dan ibadah. Coba mari kita renungkan firman Allah berikut. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Tolak ayat 12.
Dengan merenungkan keberadaan langit dan bumi, diharapkan kita akan memperoleh ilmu darinya. Dengan menyimak ayat di atas, kiranya sudah cukup menjadi bukti bahwa ilmu itu mulia. Lebih-lebih ilmu tauhid, sebab dengannya kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Betul? Juga kita renungkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat tersebut cukup menjadi bukti kemuliaan dan bahwasanya kita harus senantiasa menjalankan ibadah. Sungguh betapa besar arti ilmu dan ibadah bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Maka wajiblah bagi kita hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah. Sedangkan untuk memikirkan yang lainnya adalah batil, sebab dalam ilmu dan ibadah sudah tercakup segala urusan dunia dan akhirat. Membangun negara dan menciptakan kemakmuran, jika semuanya dilaksanakan karena Allah, itu pun termasuk ibadah. Jadi dengan ilmu dan ibadah dapat tercipta kebahagiaan dunia, akhirat, dan kemajuan dunia yang sehat, bukan kemajuan yang menyesatkan. Hendaknya kita memusatkan perhatian dan pikiran hanya untuk ibadah dan ilmu. Jika sudah demikian, kita akan menjadi kuat dan berhasil, karena berpikir selain untuk ibadah dan ilmu adalah batil dan sesat, hanya akan menghancurkan dunia. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik dari ilmu dan ibadah. Sehubungan dengan mulianya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati." Kelebihan orang yang berilmu atas orang-orang yang menjalankan ibadah ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku. Hadis riwayat Al-Haris bin Abu Uzamah dari Abu Sa'id Al-Khudri, diperkuat riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah. Juga perhatikan sabda Rasulullah berikut ini, "Nazratun ilal alimi habbu ilayya min ibadati sanah siyamiha wa qiyamiha." Sekali melihat wajah orang berilmu, bagiku Rasulullah lebih suka daripada beribadah 1 tahun, rajin berpuasa, dan menjalankan sholat malam. Tentunya adalah orang berilmu yang mau mengamalkannya. Ya, jadi
bagi Rasulullah itu orang yang berilmu dan mau mengamalkannya itu lebih mulia daripada melihat orang yang rajin beribadah 1 tahun, rajin berpuasa dan rajin menjalankan sholat malam tanpa didasari dengan ilmu. Rasulullah juga pernah bertanya-tanya sama para sahabat seperti berikut. Ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah? Qalu bala. Qala hum ulama'u ummati. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang paling mulia di antara penghuni surga? Para bersahabat menjawab, tentu saja kami tidak mengetahui ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu para ulama atau orang-orang yang berilmu dan umatku. Di situ kita tafsiri dengan jelas bahwa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama dari ibadah. Namun demikian tidak boleh meninggalkan ibadah. Orang yang berilmu itu harus beribadah, tidak boleh meninggalkan ibadah. Dan beribadah harus disertai dengan ilmu. Misalnya sebuah pohon, ilmu itu ibarat pohonnya dan ibadah itu ibarat buahnya. Maka jika beribadah tanpa dibekali ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Di sini kedudukan pohon lebih utama, sebab pohon merupakan intinya. Akan tetapi buah mempunyai fungsi yang lebih utama. Oleh karena itu kita harus memiliki keduanya, yakni ilmu dan ibadahnya. Jangan ilmunya saja tapi tanpa beribadah, jangan ibadahnya saja tanpa didasari ilmu. Sehubung dengan itu, berkatalah Imam Hasan Al-Basri, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah, dan beribadahlah dengan tidak lupa menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah, dan beribadahlah tanpa melalaikan ilmu. Ya, ilmu dan ibadah itu sangat penting, sangat berkait. Semakin jelas ini bahwasanya manusia memiliki ilmu dan beribadah, dan ilmu adalah lebih utama, sebab ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Bagaimana mungkin kita menjalankan ibadah jika tidak tahu caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu adalah imamnya amal dan amal adalah makmumnya. Ilmu imamnya amal dan amal adalah makmum. Alasan bahwa ilmu adalah inti atau pokok yang harus didahulukan daripada ibadah ada dua. Yang pertama, agar berhasil dan benar dalam beribadah, harus diketahui terlebih dahulu siapa yang harus disembah. Berarti itu memakai ilmu, ya. Baru kemudian kita menyembahnya. Siapa yang harus disembah? Maaf, baru kita kemudian menyembahnya. Apa jadinya jika kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu belum kita ketahui asma dan sifat-sifat zatnya serta sifat wajib dan sifat muhal-muhalnya. Sebab kadang-kadang seorang mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadah yang demikian itu akan sia-sia. Dikisahkan ada dua orang yang seorang yang berilmu yang tidak pernah beribadah, dan yang satunya lagi orang yang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Kemudian dia diuji oleh iblis, didatangi iblis. Yang pertama, orang yang rajin beribadah tanpa didasari ilmu. Mereka diuji iblis berapa kadar kejahatan kedua orang tersebut. Lantas si penguji mendatangi keduanya dan mengadakan dia memakai pakaian yang megah, si iblisnya. Kemudian didatangilah orang yang rajin beribadah tersebut. Dia lagi beribadah, kemudian didatangi dengan mengucap itu, wahai hambaku, aku telah mengampunimu, aku telah mengampuni segala dosa-dosamu, maka sekarang kau tidak usah beribadah lagi. Kemudian si ahli ibadah menjawab, oh, itulah yang kuharapkan darimu ya Tuhanku. Gitu. Kemudian ahli ibadah yang tanpa didasari ilmu tadi menganggap si penguji itu adalah Tuhan, sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya sang penguji mendatangi orang yang berilmu
tetapi dia tidak rajin beribadah. Yang pada waktu itu orang yang berilmu, yang tidak rajin ibadah tadi, sedang minum arak. Penguji berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu." Kemudian dengan geram ia menjawab, "Kurang ajar." Seraya sambil mencabut pedang, "Engkau kira aku tidak tahu? Engkau kira aku tidak tahu Tuhan?" Demikianlah bahwa orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu, dan sebaliknya orang yang tidak berilmu akan mudah tertipu. Ini semakin jelas setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadah. Dengan ilmu sebagai inti atau pokok harus diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu adalah pimpinan amal, dan amal sebagai makmumnya." Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbahagia, tidak kepada orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Makki, Al-Khatib, dan Ibnu Qayyim. Itulah sebabnya ilmu merupakan inti atau pokok yang harus didahulukan dan diikuti oleh ibadah. Hal ini berdasarkan atas yang pertama, agar berhasil dalam menjalankan ibadah. Sebab ibadah tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang dapat merusak. Mengetahui dulu zat yang harus disembah, baru kemudian menyembah. Tanpa mengetahui itu dapat menimbulkan su'ul khotimah atau mati tidak dengan beriman kepada Allah, dan itu membuat ibadahnya sia-sia belaka. Mengenai hal itu sudah diterangkan dalam kitab Al-Khawf yang terdapat dalam kumpulan kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Sekarang marilah kita bahas buku atau kitab Ihya Ulumuddin guna mengetahui bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sifat su'ul khotimah secara ringkas. Kebanyakan orang soleh sangat takut dengan su'ul khotimah, dan su'ul khotimah itu ada dua tingkatan. Yang keduanya sangat besar bahayanya. Kedua tingkatan tersebut adalah yang pertama, yaitu hati dan perasaan seorang ketika sakaratul maut segera merenggutnya, maka hatinya akan menjadi ragu-ragu dan tidak percaya lagi kepada Allah, hingga ia mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah
Dalam hal ini sifat kufurlah yang menghalangi dirinya dengan Tuhannya, yang membuatnya berpaling dari Allah untuk selamanya. Maka azab yang sangat pedih dan kekal akan menimpanya. Kemudian su'ul khatimah yang kedua, yaitu seseorang yang ditunggangi oleh kecintaan terhadap urusan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat. Misalnya seseorang sedang membangun rumah, kemudian sakaratul maut segera menjemputnya. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat apa-apa, melainkan hanya memikirkan pembuatan rumahnya yang belum selesai. Maka jika mati dalam demikian, berarti ia dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tenggelam dan kecintaan terhadap harta dan dunia, bahkan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang sudah berpaling dari Allah, maka azab Allah balasannya. Di antara dua tingkatan dari sifat su'ul khatimah tersebut, tingkatan pertama lebih besar bahayanya, sebab seperti yang diterangkan Al-Quran, bahwa api neraka hanya akan menimpa orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Allah. Sedangkan orang mukmin yang bersih hatinya, tidak bersifat hubud dunia atau cinta dunia, dan selalu ingat kepada Allah yang disebut dalam firman Allah, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 88. Kepada golongan itu api neraka berkata, silahkan kalian berlalu wahai yang mukmin, karena cahaya yang ada di hatimu telah memadamkan nyala apiku. Hadis riwayat Ya'la bin Munabbih. Sangat berbahaya jika seseorang mati dalam keadaan dikuasai oleh sifat hubud dunia, karena matinya manusia adalah sebagaimana hidupnya. Demikian pula bangkitnya dari kubur sebagaimana ia meninggal. Jadi saling bersesuaian. Ada beberapa sebab yang membuat seseorang bersifat su'ul khatimah, yang garis besarnya telah diterangkan di atas. Seseorang dapat bersifat su'ul khatimah walaupun ia seorang yang sangat berhati-hati, zuhud dan soleh. Ini disebabkan karena dalam niatnya terkandung bid'ah, bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya tentang Khawarij yang rajin sholat dan membaca Al-Quran, ia lebih rajin dari kalian dalam hal sholat dan membaca Al-Quran hingga jidatnya kehitam-hitaman, akan tetapi
ia membaca Al-Quran tidak sampai ke lubuk hatinya, dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, bid'ah adalah sifat yang sangat membahayakan karena dapat menyesatkan keyakinan bahwa Allah itu seperti makhluk. Misalnya menganggap Allah benar-benar duduk di atas arsy atau singgasana gaib, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Kelak jika pintu hijab telah terkuat, akan diketahui bahwa Allah tidaklah sebagaimana yang digambarkannya, dan akhirnya ia akan ingkar kepada Allah. Saat seperti itulah ia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan kelak jika seseorang sudah dekat sakaratul maut dan terkuat hijab, baru akan sadar bahwa masalah ini demikianlah kenyataannya. Ia akan kebingungan karena tidak sesuai dengan anggapannya. Dalam keadaan seperti itulah ia mati dengan sifat su'ul khotimah, meskipun amalannya baik. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka dalam ibadah yang paling penting adalah i'tiqad. Seseorang yang salah i'tiqad dikarenakan pemikirannya atau ikut-ikutan orang lain, berarti terjerumus dalam bahaya ini. Kesolehan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik juga tidak akan mampu menolong dari bahaya ini. Yang akan menyelamatkan hanyalah i'tiqad yang besar, i'tiqad yang benar. Oleh karena itu, perhatikanlah hal-hal yang baik dari Nabi Muhammad SAW yang semuanya didasari oleh i'tiqad yang baik pula. Orang yang pemikirannya sederhana akan lebih selamat. Sederhana berarti tidak berpikir secara mendalam, walaupun ia tidak begitu pandai, tetapi ia akan lebih selamat daripada orang-orang yang berlagak berilmu tetapi dasar i'tiqadnya tidak benar. Orang yang sederhana pemikirannya itulah sesungguhnya yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan kepada akhirat. Dia adalah orang-orang yang selamat. Jika seseorang tidak mempunyai waktu untuk memperdalam ilmu tauhid, maka usahakanlah agar tetap yakin dan percaya, karena dengan begitulah ia sudah selamat. Cukup ia berkata dalam hati, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan aku beriman kepada hari akhirat, hari kiamat.
apalagi jika ia rajin beribadah dan mencari rezeki yang halal serta menuntut ilmu yang berguna bagi sesamanya. Ia lebih selamat daripada orang yang tidak pernah memperdalam ilmu pengetahuan. Tetapi orang yang beriman pada itunya harus benar-benar kuat. Misalnya para petani yang tinggal jauh dari keramaian kota. Dan orang-orang yang tidak pernah turut berkecimpung dalam forum diskusi dan perdebatan. Pada saat Rasulullah memperingatkan orang yang sedang berdebat masalah takdir, Rasulullah SAW sangat marah dan murka dan mukanya memerah padam. Lantas berkata, orang-orang yang terdahulu sesat karena antara lain suka berdebat masalah pondok dan qadar. Kemudian beliau bersabda, orang-orang yang pada mulanya benar tetapi kemudian sesat disebabkan karena mereka suka berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan kadang-kadang memperebutkan sesuatu yang tidak berguna. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang berpikir sederhana. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hendaknya tidak ragu-ragu dan cukup pada garis besarnya saja dalam beri'tikad, sebab Rasulullah melarang memperbincangkan orang lain. Pikirkan saja bagaimana agar ibadahnya sah dan diterima, serta bagaimana mencari rezeki yang halal. Belajar apa saja asal halal, misalnya tidak mempersoalkan sesuatu yang bukan ahlinya. Rasulullah SAW sering memberi nasihat demikian karena merasa iba terhadap orang yang berbuat seperti itu. Belum jelas kegunaannya, tetapi sangat jelas bahaya. Apa dasarnya? Memang percaya kepada isi Al-Quran dan sunnah Nabi. Jika terdapat ayat Al-Quran yang tidak mengerti, maka serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang awam yang tidak begitu mengetahui, cukup menerima apa adanya selama tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana dengan seperti Allah itu? Bagaimana? Tidak usah difikirkan. Seperti apa Allah? Tidak usah difikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu, lebih-lebih tentang zat Allah. Rasulullah SAW melarang orang mentakwilkan sesuatu yang di situ diselipkan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan
agar dapat diterima akal sehat guna mencari kesesuaian hukum alam, padahal teori selalu berubah-ubah. Pada zaman dahulu orang suka mencocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori ilmiah, teori ilmu fisika dan ilmu lainnya. Kemudian teori itu mengalami perubahan, padahal orang itu telah mati, maka tafsirannya pun hanya akan menjadi sampah. Itulah kenyataannya. Teori manusia akan selalu mengalami perubahan, sedangkan dia mendasarkan tafsirnya pada Al-Quran bagi teori-teorinya, kemudian dibawa mati. Hal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali menafsirkan Al-Quran hanya dengan meraba-raba saja, sebab ilmu pengetahuan baik klasik maupun modern pada dasarnya hanyalah berupa pengalaman dan percobaan-percobaan yang merupakan perhitungan belaka. Pada hakikatnya mereka belum mengetahui apa sebenarnya hakikat elektrisitas. Demikian pula apa sebenarnya hakikat aider. Oleh sebab itu, janganlah sekali-sekali mendasarkan i'tiqad hanya pada hasil perhitungan. Seyogyanya saja kita mengetahui secara global, karena hal tersebut ada orang yang melarang agar pintu tidak dibuka sama sekali. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan ilham dari Allah dengan dibersihkan hatinya dan inkisyaf sebelum mati. Ia sudah inkisyaf, dan nantinya setiap orang juga akan inkisyaf, walaupun bukan seorang wali. Tetapi wali pun terkadang sudah inkisyaf semasa hidupnya. Para wali mengerti adab kesopanan. Mereka hanya terdiam karena tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dan jika hal itu dibahas akan menimbulkan banyak bahaya. Permasalahannya sangat sulit, sehingga akal manusia tidak mampu menelaah sifat-sifat dan zat Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Cukup dengan perasaan, tidak perlu dengan akal. Cukup dengan perasaan, tidak perlu dengan akal. Dan dengan keyakinan dalam hati itu, para wali kadang-kadang membuat peristilahan yang hanya dapat dimengerti oleh mereka. Inilah sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dari sifat su'ul khotimah, dikarenakan iman lemah yang sebagian besar disebabkan oleh pergaulan. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang lemah imannya, maka ia pun akan semakin lemah imannya. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang lemah imannya, maka ia pun akan semakin lemah imannya. Juga dikarenakan
sering membaca buku atau kitab yang dapat membuat iman lemah. Bahkan orang akan menjadi ateis dan kufur. Kedua sebab yang membuat lemah iman itu ditambah lagi dengan sifat hubbud dunya. Jika iman sudah lemah, maka kecintaan terhadap Allah akan lemah pula. Akibatnya ia akan mementingkan diri sendiri dan kecintaannya terhadap urusan duniawi semakin kuat. Akhirnya ia benar-benar dikuasai oleh sifat hubbud dunya, tidak punya waktu lagi untuk mencintai Allah. Ia mencintai Allah dan mengakui bahwa Allah yang menciptakannya. Namun itu hanyalah pengakuan lahiriah, dan hal itulah yang membuatnya senantiasa melampiaskan hawa nafsu syahwatnya hingga hatinya mengeras dan tertimbun kegelapan dosa. Lama-kelamaan imannya semakin surut hingga hilang sama sekali, dan jadilah ia kufur. Sehubung dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 87, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui, yakni kebahagiaan dan berjihad. Dosanya tidak dapat lagi dihapuskan dari hatinya. Jika sakaratul maut telah datang, kecintaan mereka terhadap dunia semakin kuat dan kecintaan kepada Allah semakin lemah, sebab mereka sedih dan berat meninggalkan kesenangan dunia, sebab sifat hubbud dunya benar-benar telah menguasai dirinya. Setiap orang yang ditinggalkan sesuatu yang dicintai pasti akan merasa sedih. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Allah mencabut nyawaku? Lantas imannya menjadi luntur sehingga membenci takdir Allah. Mengapa Allah mencabutnya waktu dan tidak memperpanjang umurku? Jika dalam seperti itu ia mati, berarti ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikianlah penjelasan singkat dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian kerjakanlah sholat, puasa, dan sebagaimana seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin. Di samping itu, jauhilah segala hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat riya, sombong, ujub, riya artinya pamer, ya. Ujub artinya sombong dan sebagainya, yang merupakan sifat-sifat tercela. Mengenai hal itu akan diterangkan dalam pembahasan kita kali ini, agar sifat-sifat demikian terjauh dari kita. Amin.
ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.